Si Empang nggak sopan sindir almarhum Bapak Roman Reigns. Seth Rollins injak kepala Paul Heyman sampai berdarah. Penta berhasil jadi Intercontinental Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw minggu ini tanggal 3 Maret 2026. Raw kali ini dibuka dengan penampakan anak-anak The Judgment Day yang baru nyampe, tapi anehnya gak ada Finn Balor bareng mereka. Terus Paul Heyman masuk ke ring bareng Logan Paul sama Austin Theory. Heyman ngoceh kalau Seth Rollins itu nyolong kemenangan di Elimination Chamber dan ngerampas jatah main event WrestleMania-nya Logan Paul. Heyman bahkan ngasih jaminan pribadi kalau Seth Rollins berani muncul lagi di ring WWE, member The Vision bakal langsung ngebantai dia. Austin Theory juga ikut-ikutan manas-manasin, katanya karir Rollins gak bakal maju lagi setelah apa yang dia lakuin ke Logan Paul. Logan Paul pun nantang Rollins buat keluar sekarang juga, katanya acara gak bakal lanjut sebelum Rollins tanggung jawab. Gara-gara makin kacau, GM Raw Adam Pearce keluar bawa security. Pearce bilang dia tahu kalau The Vision lagi coba-coba menguasai acara, apalagi soal serangan ke Jey Uso kemarin, walaupun Heyman ngelak gak ikut campur. Pearce bilang dia mau ngobrol sama Rollins tapi nggak bakal bisa kalau mereka masih di ring. Lagian Rollins juga belum dapat izin medis buat tanding. Tiba-tiba ada rombongan orang misterius loncat ngelewatin pembatas penonton. Security jadi pecah fokusnya dan Logan Paul sama Austin Theory kepisah dari ring. Ternyata itu pengalihan. Seth Rollins muncul, masuk ke ring, langsung ngehantam punggung Heyman pakai kursi terus hajar pakai stomp. Rollins langsung kabur lewat area penonton, sementara tim medis sibuk ngecek kondisi Heyman. Pas iklan, Heyman dibantu keluar arena sambil mimisan dan dimasukin ke ambulans. Tapi Jimmy Uso tiba-tiba nyerang Austin Theory di dekat ambulan, dibanting ke peti-peti barang. Dan plot twistnya, LA Knight ternyata yang jadi supir ambulannya, dia langsung tancap gas bawa kabur Paul Heyman. Segmen pembuka Raw yang kuat banget. Cuma agak aneh aja kenapa eksekusinya cepet banget ya. Padahal bisa ditarik ulur dikit lagi, tapi ya udahlah. Kalau Paul Heyman absen dulu gara-gara kena stomp, kayaknya jalan cerita The Vision bakal di-pause sebentar. Lagian aneh juga masa Seth Rollins musuhan sama dua orang yang baru masuk faksi itu setelah dia ditendang keluar. Mending tahan aja dulu deh sampai Bron Breakker atau Bronson Reed sembuhan. Masuk ke pertandingan pertama kita. Pas Gunther lagi jalan ke ring, Dragon Lee tiba-tiba nyerang dari belakang. Lee bantai terus di pinggiring sampai akhirnya Gunther ngebales dan ngelempar Lee ke area timekeeper. Pas pertandingan dimulai, Gunther bener-bener dominan. Dia terus-terusan ngincar topengnya Lee. Lee sempat coba ngelawan balik beberapa kali, tapi Gunther emang masih terlalu kuat. Setelah jeda iklan, Lee sukses nge-counter dan hampir aja menang pakai Operation Dragon, tapi Gunther langsung balas pakai powerbomb yang telak. Gunther bantai lagi pakai powerbomb berkali-kali sampai keluar ring. Lee sempat nge-counter lagi pakai kotret di lantai luar dan kasih Operation Dragon lagi di luar ring. Lee buru-buru masuk ring dan hampir aja dia menang lewat count out. Pas udah di dalam ring, Lee mau nyoba Operation Dragon satu kali lagi tapi apes. Gunther malah ngunci pakai sleeper hold sambil maksa ngebuka topengnya Lee. Lee akhirnya terpaksa tap out dan Gunther pun memenangkan pertandingan. Gak nyangka pertandingan ini bakal jalan 15 menit, tapi seru kok. Penonton juga masuk banget ke suasananya sampai pada percaya kalau Dragon Lee bisa menang. Ini bukti kalau mereka berdua emang jago, apalagi Gunther. Raw kali ini kerasa lebih sat-sat dan punya urgensi ya. Kayaknya mereka lagi coba riset cerita yang kemarin sempat agak bosenin. Aku juga suka Lee dibikin hampir menang berkali-kali, nggak cuma jadi makanan empuknya Gunther doang. Di backstage, Asuka lagi marah-marah ke Kairi Sane karena dia kalah di pertandingan Elimination Chamber. Terus, sang juara Women's Intercontinental, AJ Lee, nyamperin Kairi dan nawarin bantuan. Tapi Kairi diem aja terus pergi gitu aja pas Asuka manggil-manggil nama dia. Jadinya AJ Lee langsung naik ke ring bawa sabuk barunya. Dia bahas soal comebacknya ke WWE dan keberhasilannya ngalahin Becky Lynch buat jadi juara. Dia berterima kasih sama fans dan ngaku kalau Becky itu lawan yang berat, tapi dia udah buktiin kalau dia masih level juara. AJ bilang dia bakal jadi fighting champion dan gak mau nunggu sampai WrestleMania buat pertahanin gelarnya. Dia nantang siapapun bintang cewek di locker room buat maju.
karena penampilan dia berikutnya di ring adalah untuk pertandingan perebutan gelar. Promo yang pede banget dari AJ Lee, aku pikir bakal ada yang motong, ternyata enggak. Bagus sih, AJ bilang mau jadi fighting champion kayak suaminya, si Empang. Feelingku sih ini arahnya bakal ke rematch lawan Becky Lynch di WrestleMania 42. Mungkin bakal pakai aturan khusus. Tadi original El Grande Americano sempat ngobrol sama Penta sebelum match Penta lawan Dominic Mysterio. Terus ada rombongan Los Americanos yang nyamperin. Si Grande bahas soal original yang ngambil kesempatannya di Triple A Rey de Reyes. Akhirnya si original minta tanding lawan salah satu anak buahnya Grande di Raw nanti. Terus ada video promo dari Liv Morgan buat Stephanie Becker nih. Liv pamer kalau dia itu udah sukses banget, udah pernah menang Royal Rumble sampai jadi juara pertama Women's Crown Jewel. Dia bilang dia bakal kasih kesempatan buat Becker buat ngadepin dia 4 mata di dalam ring. Kita lanjut ke pertandingan antara The Original El Grande Americano melawan Rayo Americano. Si Original dominan banget di awal, Rayo berkali-kali dibanting ke matras. Tapi gara-gara gangguan dari Bravo sama El Grande, fokus Original keganggu dan Rayo sempat dapat momentum. Original sempat narik-narik topeng lawannya dan ngehalau gangguan dari luar ring. Setelah nge-counter serangan lagi, dia ngeluarin rolling German suplex ke Rayo untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang oke lah, aku suka ada momen dimana Rayo Americano kayak mau menang biar nggak ketebak banget, walau akhirnya Original Americano yang menang sih. Tebakanku ini bakal berujung ke match topeng versus topeng di WrestleMania nanti. Ada video dari Penta yang janji bakal ngalahin Dominic Mysterio buat ngambil sabuk Intercontinental di Raw nanti. Di backstage, member The Judgment Day lagi bahas kekalahan Finn Balor di Elimination Chamber sebelum fokus ke jadwal tandingnya Dominic. Balor nanya apa Dom nanti mau tanding sendirian, terus Dom bilang dia mau temen-temennya ada di sana buat ngerayain kemenangannya nanti. Liv Morgan juga akhirin dengan negasin kalau mereka itu keluarga yang solid. Terus di ring, Rusev manggil Obafemi. Katanya dia udah enek dengar nama Obafemi melulu dan pengen berantem sama dia sekarang juga. Obafemi langsung keluar dong natangin balik. Setelah adu mulut bentar, mereka langsung adu jotos. Femi coba chokeslam di pojokan tapi Rusev lepas dan balas mukul. Akhirnya Femi sukses ngeluarin chokeslam yang bikin Rusev terpental keluar ring. Rusev mundur sambil teriak-teriak marah sementara Femi tetap santai di dalam ring. Jujur, aku sebenarnya pengennya Rusev dibangun dulu image-nya sebelum ketemu sama Obafemi. Di sini Rusev malah kelihatan cuma kayak kerikil di jalan buat Obafemi. Walaupun oke deh, lumayan buat kita bisa ngelihat bakal ada dua monster adu fisik. Di backstage, Lyra Valkyria nyaranin Bayley buat nantang AJ Lee demi sabuk Women's Intercontinental. Bayley setuju dan mau ngomong ke Adam Pearce. Pas mau masuk ruangan, ada Io Sky baru keluar. Mereka sempat adu tatap-tatapan tajam sebelum Io pergi. Lanjut ke pertandingan antara salah satu juara dunia tag team, Jimmy Uso melawan Austin Theory. Jimmy langsung tancap gas di awal, tapi Austin Theory bisa balik nyerang. Jimmy balas lagi pakai suicide dive terus ngelempar Theory ke meja komentator sama tangga ring. Logan Paul ikut campur pas Jimmy mau lanjut nyerang, jadilah ribut di pinggir ring. Theory sama Logan ngeroyok Jimmy sampai akhirnya Jey Uso datang bawa krek. The Usos berhasil ngusir Logan sama Theory pakai krek itu dan ngefinish Theory pakai gerakan Wandi. The Usos pun berdiri tegak di akhir dan ngerayain di ring. Ini tuh sekedar pertandingan pendek buat lanjutin cerita mereka aja sih. Hari yang apes buat The Vision. Kayaknya bakal berujung ke pertandingan tag team antara mereka nih di WrestleMania. Adam Pearce ketemu sama Danhausen yang bawa daftar permintaan aneh-aneh, termasuk minta masuk Hall of Fame tahun ini. Pas Judgment Day lewat, Pearce ngenalin mereka ke Dan. Danhausen pun nyapa Vince sama Dom, tapi dia pura-pura lupa namanya Jerry McDonough. Dia bilang mau salah satu sabuknya Dom, tapi malah diketawain. Akhirnya Danhausen pun ngutuk Dominic. Terus pas Judgment Day nengok lagi, Danhausen tiba-tiba udah hilang secara misterius. Di panggung, Jackie Redbone ngenalin Rhea Ripley. Rhea muncul bareng Io Sky dan dapat ucapan selamat atas kemenangannya di Elimination Chamber. Rhea makasih ke Io atas supportnya. Io bilang Rhea udah buktiin kelasnya dan nyemangatin biar menang di WrestleMania.
Rhea bilang dia bakal samperin Jade Cargill langsung di SmackDown minggu ini dan janji bakal keluar dari WrestleMania sebagai juara Women's yang baru. Kita masuk ke pertandingan perebutan kejuaraan Interkontinental antara Dominic Mysterio yang ditemani Finn dan JD melawan Penta. Ini tuh pertahanan gelar pertama Dominic sejak menang lawan John Cena di Survivor Series. Matchnya seru banget, bolak-balik serang. Dom nyoba Three Amigos sama 619 tapi Penta bisa counter dan ngeluarin Sacrifice. Lanjut ke Penta Driver tapi Dom masih bisa kick out. Mereka bahkan sempat mau pakai palu bell ring tapi gagal. Penta hajar Balor sama JD pakai loncatan maut keluar ring terus masuk lagi. Dia nge-counter 619 dan kasih Mexican Destroyer untuk memenangkan pertandingan. Penta menang dan jadi juara baru Interkontinental. Kembang api langsung meledak pas dia ngerayain kemenangannya. Pertandingan yang keren banget. Asik lihat Penta menang dan ternyata kutukan Danhausen tadi itu berhasil. Tapi kayaknya gelar ini pindah tangan cuma buat bikin masalah internal di Judgment Day aja karena nggak terlalu fokus ke Pentanya. Aku tadinya mikir Finn Balor bakal jadi babyface buat lawan Dominic demi sabuk ini, tapi ternyata enggak. Kita lihat aja ke depannya bakal gimana. Waktunya main event. Roman Reigns masuk ke ring dan minta penonton buat acknowledge him. Terus, sang juara World Heavyweight, CM Punk giliran keluar. Punk bahas sejarah mereka bareng, mulai dari zaman The Shield sampai main event mereka yang sebentar lagi bakal terjadi. Roman ngeremehin Punk, katanya Punk itu balik lagi ke WWE sebenarnya bukan buat jadi juara, tapi cuma buat jadi pelengkap merchandise aja. Punk balas telak, katanya dia itu sang juaranya sekarang dan Roman bisa dapat main event di WrestleMania itu ya karena dia. Punk malah makin pedes, dia bilang dia bakal ngubur Roman Reigns di WrestleMania sebelahan sama babaknya Roman yang udah meninggal. Punk langsung pergi, ninggalin Roman yang kelihatan emosi banget di ring. Ini tuh adu bacot yang mantep banget antara CM Punk sama Roman Reigns. Kerasa banget mereka itu udah pro, bisa bangun tensi cerita tanpa harus asal jeplak hinaan gak penting. Aku cuma berharap mereka bisa jaga level intensitas ini terus, soalnya WrestleMania itu masih 6 minggu lagi. Oke, aku ngerasa Raw kali ini tuh lagi ngegas, kayak lagi coba benerin hal-hal yang dari kemarin-kemarin tuh kurang oke. Kita lihat aja gimana ke depannya, soalnya Raw kali ini kerasa beda dan jauh lebih seru dibanding biasanya. Pas banget kan momennya mau WrestleMania buat benerin kualitas acara. Pokoknya aku enjoy banget sama episode Raw hari ini. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire on Nico.